Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Raihana Fadila dengan NIM 2621003 kelas BKA. Ini merupakan video dari mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Dalam mata kuliah kesulitan belajar, saya ditugaskan untuk memvideokan aktivitas saya di sekolah. Saya melakukan praktek di SD, yaitu SD 12 5 suku. Dalam melakukan praktek diagnosis kesulitan belajar ini tentu memiliki langkah-langkahnya. Terdapat ada 3 langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, langkah pertama itu identifikasi kasus kesulitan belajar. Yang kedua, identifikasi kasus letak kesulitan belajar. Dan langkah yang ketiga itu faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, untuk itu, mari kita saksikan secara bersama-sama cuplikan video dari praktek mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Sebelum melakukan praktek terlebih dahulu, kami meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan praktek kesulitan belajar di SD 12 5 suku. Dan di sana, kami telah diizinkan oleh kepala sekolah untuk mengambil kelas 3. Kemudian, pada minggu selanjutnya, kami kembali ke sekolah meminta izin kepada wali kelas meminta ledger nilai. Pada hari yang bersamaan, kami juga meminta soal dan lembar jawaban peserta didik yang akan didiagnosis. Di sana, wali kelas sudah merekomendasikan anak yang mengalami kesulitan belajar di kelas. Saya akan mendiagnosis salah satu siswa kelas 3 yang bernama Muhammad Ilham. Kau pamanleh, si anak itu kan pandainya, cuma ini pamanleh. Iya. Ini pamanleh. Cuma yang mengasal aku yang dulu. Kalau itu pemain tujuh itu udah turun itu nyampe kan. Ini itu nyampe ya, kalau tujuh itu. Berdua yang parahnya lain. Kalau si Arfan Hakim sama Debo ini nggak boleh. Kalau itu yang dilakukan itu mengakhir. Dapat ada di bawah. Kan bisa benar berarti itu nih Pak. Belum terjelas. Besti mereka kompetitif. Kalau di rencana itu di macet SPLB, di Labu ada SPLB lebih khusus ya. Di mana? Tapi orang tua bilang itu ya. Menerima keadaannya belum nggak menerima kekurangannya. Nah itu bila dia bisa menyampaikan kadang-kadang sulit dan kita dimarahin terus karena dia nggak dimarahin tapi kalau sikapnya mana dipanggil dua-dua kejadian saya berubah itu sih dia berbiasa oh bersih itu kan namanya terakhir keluar dia bukan bilang ada nggak ngerti dia kekurangan anaknya, nggak paham kekurangan anaknya gitu.
Jadi solusinya kita nanti tinggal aja terus, jadi tahu-tahu lah keluar aja di sekolah lagi tuh aja lagi. Setelah mendapatkan dokumen-dokumen pada langkah 1, pada hari selanjutnya kami melakukan menghimpun nama nilai yang di bawah KKM di kampus, kemudian membuat ranking siswa yang mengalami kesulitan belajar. Setelah mengolah data pada langkah pertama, dapat disimpulkan bahwa anak yang direkomendasikan untuk didiagnosis yaitu Muhammad Ilham dikarenakan mempunyai atau mengalami kesulitan belajar di seluruh mata pelajaran. Dia mengalami 6 kesulitan belajar dengan jumlah mata pelajaran sehingga dia berhak di posisi pertama, dan dia anak yang akan didiagnosa karena mengalami kesulitan belajar sepenuhnya. Langkah kedua itu melokalisasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Nah, sebelumnya kami telah melakukan atau meminta soal kepada wali kelas dan lembar jawaban kepada wali kelas. Kemudian pengolahan nilai prestasi banding nilai KKM. Lalu nanti ada hasil dari grafik prestasi belajar. Kemudian selanjutnya dapat mendeteksi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan belajar manakah kesulitan terjadi. Setelah pengolahan, lalu dapatlah analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Yang pertama ada keterlambatan penyelesaian tugas. Setiap diberikan tugas oleh guru, baik tugas harian maupun ulangan, selalu mengumpulkan paling akhir, itu pun jawabannya asal-asalan. Kemudian ketidakhadiran. Dari data rekap absen peserta didik, hanya 2 kali alfa dan 1 kali sakit. Kemudian kurang aktif dalam berpartisipasi belajar. Ketika dalam belajar, jarang berpartisipasi dalam belajar. Ketika ditanya, guru tidak bisa menjawab dan hanya diam saja. Kemudian pada kurang penyesuaian sosial. Dari data sosiometri yang diambil, hanya 1 teman saja yang memilihnya sebagai teman bermain. Selanjutnya, langkah ketiga itu menentukan faktor-faktor kesulitan belajar. Dalam faktor-faktor ini ada data dapat yang dilihat. Yang pertama, melakukan observasi, wawancara, kemudian pemberian sosiometri, AUM umum, AUM PTSDL, dan FKPMP. Setelah melakukan observasi, pengumpulan data selanjutnya itu wawancara dengan guru, wali kelas, teman-teman sekelasnya, dan orang tua. Salat dulu. Jadi si Ilham tuh kalau di kelas kesalahannya apa? Si Ilham punya pasif ibunya, nak peduli sini di lingkungan, apa yang disuruh lah, tak pernah dikerajuan dulu. Mereka dia apa? Mengicu ayat, tak dia menjawab gitu. Tak mau menjawab kecewa, batu ditanya gitu diam sana.
Enggak mengerti, enggak peduli gitu. Kalau tugasnya banyak yang nggak siap. Banyak tugas banyak yang enggak siap. Ini ditanya orang ngerti tenang saja. Kalau mengerti tanya tunggu tenang saja. Kalau masuk ke kelas sering terlambat. Enggak, kalau terlambat enggak. Kalau kerajinan, kalau datang rajin. Kehadiran rajin. Alfa mungkin Jarang, boleh dibilang enggak ada. Kehadiran rajin. Cuma belajar tuh yang enggak itu. kurang memahami. Iya, kurang. Kalau mata pelajaran tema tuh misalnya cuma satu per kelas gurunya. Iya, kalau SD itu kan guru kelas, bukan guru mata pelajaran. Kalau SMP SMA kan guru mata pelajaran, ada bahasa matematik. Kalau SD enggak, mencakup semua pelajaran. Kalau misalnya Ilham nih mungkin banyak sering bermasalah nggak selain belajar? Enggak juga, cuma di belajar misalnya. Cuma di belajar aja? Belajar sama. Kalau begitu cara mengatasinya kalau ibu gimana tuh Bu? Ya kadang-kadang dinasihati, kalau nggak mau dinasihati kadang-kadang dibiarin aja. Ya kan kalau kelas 3 muridnya sekarang ke 8 kan, kalau Ilham terus saja yang kita urus tuh kasihan lah murid yang lain. Kecuali kalau sekolah di SID misalnya kan bisa. Semua mata pelajaran? Semua mata pelajaran nggak bisa dia pahami, tulisannya nggak bisa dibaca. Kalau olahraga pun dia nggak mau ikut. Biasanya anak-anak kan kalau lemah belajar kayak matematik, bahasa kan, olahraga kan mau, nggak mau, nggak ada satu pun. Kalau membaca juga susah Bu? Susah, nggak mau dia diam. Nggak mau disuruh apapun, nggak mau. Segitu aja kalau tentang Ilham Bu. Terima kasih. Kamu tanya sama Chelsea kayak mana keseharian si Ilham di kelas. Dia kalau punya teman banyak teman. Mau belajar dia kayak gini. Belajar kalau ibu ngejelasin dia dengerin nggak? Pemandangan ibu. Kalau tugas itu dibuatnya. Kalau misalnya kalau Ilham tuh di kelas sering liburnya kayak gimana? Sama kawan-kawan. Kalau dia kan dilawannya ibu. Saya dilawan ibu. Enggak. Jadi kalau misalnya hadir sering hadir kan di sekolah. Sakit atau apa? Sering apa? Iya. Gimana jawab? Tahu? Kalau misalnya kalau terlambat nggak pernah. Kalau misalnya kalau tugas mungkin sering asal-asal aja. Setelah mewawancarai guru wali kelas, teman kelas, selanjutnya saya melakukan kunjungan rumah ke rumah Ilham, yang mana meminta izin untuk melakukan praktek nantinya di rumahnya.
serta juga melaksanakan pengumpulan data wawancara kepada orang tua Ilham. Jadi kami dari mahasiswa UIN melakukan praktek diagnosis kesulitan belajar namanya Bu. Jadi nanti si Ilham kami bantu dalam kesulitan belajar, misalnya sulit dalam belajar di sekolah, semua tema mata pelajarannya. Jadi saya akan membantu gitu Bu. Dan juga sebelumnya kami akan melakukan wawancara. Sebelumnya Ilham tuh kesehariannya di rumah gimana Bu? Kesehariannya biasa ya. Biasa aja. Kalau misalnya ada tugas dibikin PR. Dibikin semua. Kalau ibu di rumah melihat Ilham. Tapi kadang kalau dengan orang tua kan agak kasih Ilhamnya. Ya enggak mau lah kalau nanti sama adik, kalau mau dia nanti belajar. Oh, belajar sama kakaknya. Iya Bu. Terus Bu, kalau tugas dilihat kan, tengok aninya Bang buat tugas lain. Kalau membaca tiap hari. Ya jam membaca lain lancar Bu kalau diajar. Iya lainnya nama, ya kadang namanya anak, kadang mau anak. Iya Bu. Namanya anak kalau orang tua kan agak namanya itu kan. Kalau dia kalau namanya kan itu. Iya, insya Allah ya Bu. Kalau ibu setuju saja ibu tuh. Ibu kan ingin lah anak ibu maju, ingin lah anak ibu pintar supaya anak orang kan. Kalau Ilham tuh misalnya sering di rumah main atau sama teman-teman di luar? Di rumah aja. Kalau membantu ibu pekerjaan di rumah ada? Agak pembarik itu. Iya Bu. Ibu nanya jale, ibu mani itu nak pandai Bu. Aku adonya, itu Bu kecian. Iya Bu. Kalau misalnya Ilham tuh ini nak ada tekanan dari rumah depan Bu. Lain ada Bu. Cuman kalau baraja lagi rajin di rumah. Nah ini kan tunjuk lagi. Yo ba namanya nyobat mood kan. Kalau lagi moodnya mendapatnya tepek tengkuknya. Iya Bu. Kalau di rumah lah iya. Iya, kadang guru TK pun dulu ngecek bentuk itu. Kalau lagi moodnya kan, mamanya belajar. Tapi dia ngaku belajar. Oke, ada moodnya. Oke. Nah, mantap. Nomor 1, tugas yang diberikan guru tidak dipahami. Berpikir. Sila jatuh tuh. Siku. Selanjutnya, untuk mengikuti pelajaran besok, alat pelajaran selain buku yang saya miliki tidak ulangi pembelajaran yang diajar Ibu. Alat di rumah belajar selain buku tidak Selalu. Yang mereka miliki. Kadang-kadang. Selain buku ada. Terus jika. Jarang Mantap tuh. beloknya.